Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar testing. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Aisyah Nauratul Atifah dengan NIM 119, kemudian Dinda Sabrina Rianto dengan NIM 122, Haidar Rasyad Amin dengan NIM 127, Bima Izzat Al-Karami dengan NIM 129, dan Nur Ramadhani Arifianto dengan NIM 140. Selanjutnya masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah objektivitas testing. Secara umum, objektivitas dari testing adalah untuk melakukan verifikasi, validasi, dan deteksi error untuk menemukan masalah dan tujuan dari penemuan ini dan untuk membenahinya. Kemudian, berdasarkan pendapat dari praktisi, bagian dari objektivitas testing antara lain yang pertama adalah verifikasi, yaitu memastikan software berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Yang kedua adalah validasi, memastikan software memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, deteksi error, mengidentifikasi dan juga memperbaiki bug sebelum dirilis. Yang selanjutnya adalah menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error yang pernah terjadi, kemudian mencari error, kelemahan, atau keterbatasan sistem. Dan yang terakhir adalah mencari tahu apa kemampuan dari sistem. Selanjutnya adalah misi dari tim testing. Yang pertama, misi dari tim testing tidak hanya untuk melakukan testing, tetapi juga untuk membantu meminimalkan risiko dalam kegagalan proyek. Yang kedua, tester mencari manifestasi masalah dari produk, masalah yang potensial, dan juga kehadiran dari masalah yang ada di dalam sistem. Lanjut. Yang ketiga, tester tidak melakukan pembenahan ataupun pembedahan kode, tidak melakukan komplain pada suatu individu atau tim, jadi hanya menginformasikan adanya kesalahan. Yang keempat adalah mengeksplorasi, mengevaluasi, melacak, dan melaporkan kualitas produk sehingga tim lain di dalam proyek dapat membuat keputusan terhadap pengembangan produk. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu konsep psikologi testing. Pertama ada developer bertugas membangun, tester bertugas menghancurkan. Developer dan tester itu memiliki peran yang saling melengkapi namun berlawanan. Developer bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan sistem yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Sebaliknya, tester bertugas untuk menghancurkan sistem tersebut dengan menemukan kelemahan, bug, atau error dalam kode. Peran tester ini penting untuk memastikan kualitas perangkat lunak sebelum dirilis. Kedua yaitu tester harus membuktikan bahwa kode bisa gagal. Tugas utama tester bukan hanya untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai harapan, tetapi juga mencari skenario di mana kode dapat gagal. Dengan menemukan titik lemah atau kondisi yang menyebabkan kegagalan, tester membantu developer memperbaiki kode sehingga sistem menjadi lebih tahan terhadap berbagai situasi. Selanjutnya, yang ketiga, jika tester hanya membuktikan bahwa kode berjalan, berarti tester gagal dalam tugasnya. Jika seorang tester hanya fokus pada pengujian yang menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik tanpa mencoba mencari kesalahan, maka mereka tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Pengujian yang efektif harus mencakup eksplorasi terhadap kemungkinan kegagalan sistem, karena tujuan utama testing adalah memastikan sistem bebas dari bug atau masalah tersembunyi lainnya. Yang terakhir, tester harus memiliki pola pikir destruktif untuk menemukan bug. Tester perlu memiliki pola pikir destruktif, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis dan skeptis terhadap kode yang diuji.
mereka harus mengasumsikan bahwa kode mungkin memiliki kesalahan dan secara aktif mencari cara untuk memicu bug atau kegagalan. Pola pikir ini memungkinkan tester untuk mengeksplorasi berbagai skenario pengujian yang tidak terduga dan membantu memastikan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, prinsip testing. Pertama, testing yang komplit tidak mungkin dilakukan. Testing secara menyeluruh tidak dapat dilakukan karena jumlah kombinasi test case yang sangat besar. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kemungkinan input yang harus diuji, baik yang valid maupun tidak valid, serta variasi input berdasarkan waktu kejadian. Selain itu, kompleksitas desain sistem, terutama pada antarmuka pengguna, membuat pengujian semakin sulit. Jalur program yang beragam juga menjadi tantangan besar. Karena jumlah kombinasi jalur yang harus diuji bisa mencapai angka triliunan. Oleh karena itu, testing tidak bertujuan membuktikan bahwa sistem bebas error, melainkan untuk mendeteksi keberadaan error dalam kondisi tertentu. Kedua, testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit. Testing bukanlah pekerjaan yang mudah dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada anggapan keliru bahwa semua orang bisa melakukan testing tanpa pengalaman atau pelatihan khusus. Padahal, testing yang efektif membutuhkan pemahaman menyeluruh terhadap sistem, kreativitas dalam menemukan error, serta pengetahuan bisnis yang relevan. Selain itu, pengalaman dalam pengujian dan penerapan metodologi yang tepat juga berperan penting dalam memastikan kualitas sistem. Karena kompleksitas ini, testing menjadi pekerjaan yang sulit dan membutuhkan keterampilan khusus agar dapat dilakukan dengan baik. Ketiga, yaitu testing dilakukan untuk mencegah error, bukan hanya menemukan error. Testing memiliki peran utama dalam mencegah error pada sistem. Proses testing tidak hanya dilakukan pada satu tahap pengembangan, tetapi harus menjadi bagian dari setiap fase. Hasil testing harus dapat dilacak dan memenuhi kebutuhan pengguna, karena salah satu tujuan utamanya adalah mendeteksi dan memperbaiki kesalahan sebelum sistem diimplementasikan. Dengan perencanaan yang baik, testing dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk menemukan serta menghilangkan masalah sejak tahap awal pengembangan. Keempat, testing berbasis resiko. Karena testing secara menyeluruh tidak memungkinkan, pendekatan berbasis risiko digunakan untuk memastikan testing tetap efektif. Faktor-faktor utama yang dipertimbangkan dalam pendekatan ini meliputi sumber daya dan biaya, dampak keterlambatan produk, kemungkinan munculnya defek berdasarkan pengalaman sebelumnya, serta biaya akibat defek yang berdampak pada pelanggan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, testing dapat dilakukan dengan efisien tanpa mengorbankan kualitas sistem. Kelima, testing harus direncanakan. Testing yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, termasuk perumusan pendekatan yang menyeluruh, perancangan test case, serta penentuan hasil yang diharapkan. Dokumen rencana tes dibuat setelah model kebutuhan selesai, sedangkan desain tesnya mencakup spesifikasi test case dan hasil yang diharapkan. Testing harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengujian komponen kecil hingga keseluruhan sistem. Perencanaan ini penting untuk memastikan testing berjalan sesuai tujuan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta membantu tester dalam menemukan fokus pengujian. Terakhir, yaitu testing harus dilakukan secara independen. Agar pengujian bersifat objektif, testing harus dilakukan oleh tester yang independen. Tester yang bebas dari bias dapat mengukur kualitas sistem dengan lebih akurat dan menemukan error lebih efektif. Pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga seringkali lebih optimal dalam mendeteksi kesalahan dibandingkan testing internal. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas testing adalah wawasan dan kreativitas tester, pemahaman terhadap aplikasi yang diuji, pengalaman testing, metodologi yang digunakan, serta sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, kebebasan dalam testing sangat penting untuk memastikan hasil pengujian yang lebih akurat dan terpercaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
di dalam testing pasti ada isu-isu seputar tentang testing. Isu yang pertama yaitu setiap sistem pasti memiliki bug. Dalam setiap sistem tidak mungkin ada sistem yang memiliki tidak memiliki bug. Pasti sistem itu memiliki bug, baik itu sedikit maupun banyak. Kemudian yang kedua, menganggap testing hanya mahal dan menyita waktu. Testing masih dianggap sebagai buang-buang biaya dan menyita waktu, padahal testing ini sangat penting untuk keberlangsungan sistem yang akan dipakai ke depannya. Kurangnya perhatian manajemen dalam hal testing. Sama seperti tadi, manajemen masih menganggap testing ini belum penting untuk keberlangsungan hidup sistem. Padahal testing sangat berguna untuk mendeteksi bug-bug yang akan datang pada sistem dan juga isu-isu yang bisa menjadi hal-hal besar nantinya. Kemudian testing ini belum dianggap sebagai karir yang menjanjikan oleh orang-orang. Padahal karir untuk testing ini sangatlah beragam dan sangat banyak. Kemudian teknologi yang terus berkembang menyebabkan tantangan testing bertambah. Seperti yang kita tahu sekarang, teknologi sangat cepat berkembang, berarti testing yang dilakukan akan harus makin kreatif dan juga harus makin to the point terhadap testing yang dilakukan kepada sistemnya. Kemudian di sini ada testabilitas software. Testabilitas software dalam konteks perangkat lunak ini mengacu kepada sejauh mana suatu program dapat diuji. Testabilitas yang tinggi mencerminkan kualitas perangkat lunak yang baik. Beberapa poin penting dalam mengukur perangkat lunak testabilitasnya adalah meliputi operability, terus observability, controllability, decomposability, simplicity, dan stability, serta understability. Semakin tinggi tingkat testability-nya, semakin baik kualitas perangkat lunak tersebut. Karena hal ini dapat memudahkan proses pengujian dan identifikasi masalah selama testing. Kemudian testabilitas software di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah operability, yaitu lebih mudah dalam hal testing. Operability di sini adalah operabilitas sistem tersebut. Jadinya semakin mudah dioperasikan sistem, semakin mudahlah dia dalam hal testing. Kemudian observability. Observability-nya semua variabel dalam kondisi dalam sistem harus bisa diamati. Jadinya semakin banyak hal yang bisa diamati oleh tester dalam sistem itu, semakin baguslah testabilitas dari software tersebut. Kemudian controllability. Controllability ini adalah tester harus dapat mengontrol sistem. Jadi di sini tester haruslah memiliki otoritas untuk dapat mengontrol sistem tersebut. Semakin banyak kontrolnya, semakin bagus juga testabilitas dari software tersebut. Kemudian yang keempat adalah simplicity. Simplicity yaitu software sederhana lebih mudah dites, atau kesederhanaan software akan mempermudah testing yang akan dilakukan kepada software tersebut. Kemudian yang kelima di sini adalah stability, yaitu stabilitas dari software tersebut. Perubahan yang minimal mengurangi gangguan settings pada software yang mengakibatkan mudahnya kita melakukan testabilitas. Kemudian ada understandability, yaitu mudah dimengerti. Dokumentasi dan desain yang jelas akan memudahkan testing yang akan dilakukan oleh tim testing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah biaya testing dan defect. Yang pertama adalah biaya testing, yaitu pelatihan staf, inspeksi kode, dan otomatisasi testing. Dan yang kedua adalah biaya akibat defect. Biaya tersebut meliputi perbaikan bug, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan juga penalti hukum. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan biaya. Menghilangkan defect lebih awal lebih murah jika dilakukan lebih awal. Next. Dan untuk selanjutnya adalah siklus hidup software. Jadi ada 4 siklus hidup
untuk software, yaitu yang pertama analisa kebutuhan, yang kedua implementasi sistem, desain sistem, dan yang ketiga implementasi dan pengujian, dan yang keempat pemeliharaan dan perbaikan. Next. Kemudian adalah siklus hidup testing. Ada 4 juga, yaitu 1 perencanaan testing, yang kedua akuisisi test case, yang ketiga eksekusi testing, dan terakhir evaluasi hasil testing. Next. Dan ini adalah aktivitas testing secara umum. Yang pertama adalah rencana pendekatan umum, yang kedua menentukan objektivitas testing, dan yang ketiga pengukuran eksekusi tes, dan yang keempat evaluasi hasil tes. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah tingkatan testing. Dalam pengembangan perangkat lunak terdapat beberapa tingkatan testing yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas produk sebelum dirilis ke pengguna. Yang pertama ialah unit testing. Ini adalah proses pengujian pada bagian yang terkecil pada sebuah program, biasanya pada level fungsi atau modul. Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan setiap komponen kecil bekerja dengan benar sebelum digabungkan dengan bagian lain. Contohnya seperti pada pengembangan aplikasi kalkulator. Pengembang harus memastikan bahwa fungsi penjumlahan dapat menghasilkan hasil yang benar sebelum menggabungkannya dengan fungsi lainnya seperti pengurangan ataupun perkalian. Lalu yang kedua, sistem testing. Setelah semua unit diuji dan digabungkan, tahap selanjutnya adalah sistem testing, yaitu pengujian pada keseluruhan sistem. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua komponen dapat bekerja sama dengan baik. Lalu selanjutnya ada acceptance testing, yaitu pengujian oleh pengguna sebelum dirilis. Ini adalah tahap terakhir pengujian yang dilakukan oleh pengguna atau klien sebelum sistem resmi dirilis. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa sistem benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna sebelum digunakan secara luas. Selanjutnya, jenis defect dalam software. Selama proses pengembangan terdapat berbagai jenis kesalahan atau defect yang bisa ditemukan dalam perangkat lunak, yaitu yang pertama ada kesalahan antar muka pengguna. Kesalahan pada tampilan dapat mengganggu pengalaman pengguna seperti desain yang tidak responsif atau elemen yang sulit diakses. Contohnya seperti tombol submit pada formulir pendaftaran itu yang kadang tidak terlihat di layar mobile, itu bisa menyebabkan pengguna kesulitan menyelesaikan pendaftaran. Lalu yang kedua ada kesalahan dalam penanganan error. Jika sistem tidak menangani kesalahan dengan baik, ini bisa menyebabkan aplikasi menjadi crash atau memberikan informasi yang tidak jelas kepada pengguna. Lalu yang ketiga ada kesalahan perhitungan logika. Kesalahan dalam logika perhitungan dapat menyebabkan output dari sistem tersebut tidak sesuai. Lalu kesalahan dalam pengolahan data, ada juga kesalahan dalam alur kontrol program. Selanjutnya, penyeimbangan biaya testing. Yang pertama, testing yang terlalu sedikit dapat meningkatkan resiko yang besar. Testing yang terlalu sedikit ini dapat meningkatkan risiko adanya bug besar yang baru ditemukan setelah sistem digunakan oleh banyak orang. Jika hal tersebut terjadi, maka biaya perbaikan bisa menjadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya testing yang sudah dilakukan dari awal. Lalu yang kedua ada perlu alokasi biaya yang seimbang antara testing dan perbaikan defect. Ini juga bisa menghabiskan sumber daya yang tidak perlu. Oleh karena itu, perusahaan harus menyeimbangkan biaya testing agar cukup untuk menemukan defect utama tanpa menghamburkan dana. Lalu yang terakhir, testing yang baik mencegah kerugian di kemudian hari. Ini sebagai testing kita harus bisa melakukan testing yang optimal. Ini dapat membantu mencegah kerugian di masa depan dengan menemukan dan memperbaiki masalah sebelum produk dirilis. Selanjutnya, baik, untuk kesimpulan dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa
Yang pertama, testing adalah elemen krusial dalam pengembangan software karena dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan dapat mengurangi resiko dari kegagalan produk tersebut. Lalu, testing perlu dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar semua kemungkinan error dapat ditemukan sebelum produk dirilis ke pengguna. Dan yang terakhir, investasi dalam testing dapat menghemat biaya jangka panjang karena memperbaiki kesalahan setelah produk digunakan jauh lebih mahal dibandingkan mencegahnya sejak awal. Dengan melakukan testing yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa perangkat lunak yang mereka rilis berkualitas tinggi, mudah digunakan, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, demikian presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.